Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 khususnya ya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada kurang suatu apapun ya. Ibu selalu mendoakan di sini untuk kebaikan kalian. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan langsung meluncur ke bab 2 ya. Materinya bermain alat musik tradisional secara perorangan. Atau bisa kalian sambil melihat buku paket kalian di rumah sambil memperhatikan apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini ya. Oke. Sebelum kita membahas ke dalam materinya, kalian harus tahu dulu nih peta konsep ya, atau apa saja yang harus kalian kuasai di bab kedua ini ya. Ada 3 unsur yang harus kalian kuasai dalam bab ketiga ini. Yang pertama, hasanah musik tradisional Indonesia. Kalian harus menguasai atau mengetahui nih musik tradisional yang ada di Indonesia itu apa saja ya. Oke. Lalu yang kedua, teknik bermain musik tradisional. Kalian harus mengetahui bagaimana sih teknik bermain musik tradisional. Ya, misalkan bermainnya dengan cara dipukul kah, atau entah dipetik kah, atau ditiup kah, ya. Lalu terakhir yang ketiga, memainkan alat musik tradisional. Nah, di bab kedua ini ada 3 komponen. Ya, yang pertama hasanah musik tradisional Indonesia, kedua teknik bermain musik tradisional, yang ketiga memainkan alat musik tradisional. Ya, nanti untuk memainkannya ini akan masuk ke dalam nilai keterampilan. Oke, untuk teorinya hari ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita akan membahas hasanah alat musik tradisional Indonesia. Apa saja sih alat musik tradisional yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah karawitan, ya. Apa sih itu karawitan? Kalian bisa lihat gambarnya di situ ya. Oke, di situ ada banyak sekali orang ya yang sedang memainkan musik karawitan. Nah, seni musik ini menggunakan seperangkat instrumen perkusi yang dinamakan dengan gamelan. Ya, sistem nada pada gamelan menggunakan tangga nada pentatonis dan memiliki 2 sistem laras, yaitu laras lendro dan laras pelog. Ya, kita lanjut. Oke, masih membahas tentang karawitan, ya. Karawitan untuk daerah Jawa itu terbagi 2. Yang pertama adalah laras lendro. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, notasi kepatihan yang ada pada laras lendro ada 1, 2, 3, 5, 6 dan balik lagi ke angka 1. Kalau zaman dulu 1 itu biasa dibaca barang, zaman sekarang dibaca ji. 2 pada zaman dahulu orang biasa menyebut bulu dan sekarang ro. 3 dada, sekarang biasa dibaca lu. 5 nah sekarang bisa dibaca ma. Ya. Nah, untuk seterusnya kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Lalu selain laras lendro, karawitan Jawa ada lagi laras pelok. Ya, kalian bisa lihat di situ ada notasinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini lengkap sekali ya. Terus bagaimana cara bacanya pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang kalian bisa baca sendiri ya. Nanti kalian pelajari ya. Itu karawitan Jawa. Oke. Sekarang selain karawitan, alat musik tradisional di Indonesia yang kedua adalah gamelan Bali ya. Gamelan Bali atau disebut dengan gamelan Semaradana ya, merupakan gamelan Bali terbaru. Pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gamelan Gong Kebyar dan Semar Pagulingan atau Saptananda. Sedangkan untuk instrumen yang penting yang berperan di dalamnya ada gangsa, sepasang kendang, gong kempur, kamong, fajar, reong, cengceng, suling bambu, dan rebab. Ya, kita lanjut. Oke, nah kalian bisa lihat tuh ya contoh gamelan Bali. Nah, seperti apa? Contohnya ada di sini ya.
dari segi tiga titi laras, ada gamelan Bali sama dengan gamelan Jawa maupun Sunda. Ya. Oke, dilanjut. Nah, alat musik tradisional Indonesia yang ketiga adalah kolintang. Nah, kalian bisa lihat nih gambarnya, kolintang seperti apa. Ya, kolintang merupakan nama alat musik perkusi ya tradisional Minahasa, Sulawesi Utara, sejenis gambang yang terbuat dari bilah-bilah kayu nih. Ya, dari bilah-bilah kayu, dari potongan-potongan kayu nih, ya, disusun secara sejajar. Oke, kita lanjut lagi alat musik tradisional lainnya apalagi. Nah, yang selanjutnya adalah angklung ya. Kalian bisa lihat nih contoh gambar angklung di situ ya. Angklung sudah sangat terkenal sejak masyarakat Sunda masih memeluk agama Hindu pada masa kerajaan Pajajaran ya. Ternyata angklung ini adalah alat musik yang sungguh sangat teramat tradisional ya, karena dia sudah ada sejak zaman kerajaan Pajajaran ya. Bahkan sampai sekarang alat musik ini masih dipergunakan pada kesenian-kesenian tradisional. Ya, kita lanjut lagi. Yang kelima ada calung. Ya, calung adalah alat musik Sunda nih, yang merupakan prototipe dari angklung. Ya, merupakan model ya, model percobaan dari angklung calung itu. Ya, cara memainkan calung adalah dengan cara memukul batang ya, atau disebut dengan wilahan atau bilah dari ruas-ruas yang tersusun menurut titi laras atau tangga nada pentatonik yang bunyinya da mi na ti la ya. Kalau ada alatnya mungkin kita nanti bisa praktek berlatih ya. Kebetulan untuk di SMP 2 sepertinya ada ya. Kita lanjut. Alat musik tradisional lainnya ya, yang keenam adalah gong genang. Gong genang ini adalah sekelompok alat musik tradisional Sumbawa yang dimainkan secara bersamaan dalam beberapa komposisi musik. Ya, alat-alat musik yang dimainkan dalam ansambel ini adalah genang, serune, rebana, gong, palompong, dan santong srek. Ya, kita lanjut. Oke, alat musik tradisional yang ketujuh adalah talempong. Nah, kalian bisa lihat nih ya dengan jelas itu talempong yang dipegang oleh ketiga laki-laki ya, yang sedang berdiri, yaitu contoh jenis talempong. Ya, talempong dapat disebut sebagai nama alat musik jenis gong berpencu ya, berukuran lebih kecil ya. Dia seperti gong cuman ukurannya kecil ya, lebih kecil dari gong ya. Dia terbuatnya dari bahan logam, campuran besi dan perunggu. Nah, sepertinya alat musik ini agak sedikit berat ya karena terbuat dari bahan logam besi. Oke, kita lanjut. Selain talempong apalagi? Ya, alat musik tradisional Indonesia ya. Yang kedelapan adalah kukuik gadang. Apa itu kukuik gadang? Ya, adalah sebuah alat musik tiup yang terdiri dari dua bahan, yaitu batang padi sebagai bagian untuk ditiup dan daun kelapa sebagai resonator. Ya, resonator itu untuk pernapasan. Oke, kita lanjut. Oke, alat musik yang kesembilan adalah tambua atau gendang. Ya, tambua itu di tempat lain disebut tambur, yang merupakan jenis gendang yang berperan untuk membawakan ritme. Ya, kalau di kita namanya gendang, kalau di dia tambua. Oke, lanjut. Yang ke-10 adalah alat musik rapai. Alat musik rapai merupakan instrumen musik tradisional dari Aceh. Sama halnya dengan gendang, berarti dipukul ya. Rapai terbuat dari kayu yang keras, biasanya dari batang nangka, yang setelah dibulatkan lalu diberi lubang di tengahnya, ya biar dia bisa menghasilkan suara. Ya, oke lanjut. Oke, yang ke-11 ya, alat musik bambu hitada. Ya, alat musik bambu hitada ini berasal dari Maluku Utara atau Halmahera. Ya, musik tradisional ini biasanya dimainkan secara bersama-sama oleh beberapa orang dalam ikatan kelompok. Ya, biasanya untuk memainkan musik bambu hitada ini anggotanya minimal ada 5 hingga sampai 13 orang. Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya alat musik tradisional Indonesia yang ke-12 adalah sape atau biasa diucapkan dengan sampe, sampe atau sapek. Ya, ini adalah nama lain dari kecapi tradisional ya yang diciptakan oleh orang Dayak Kalimantan Tengah. Nah, kalian bisa lihat contoh kecapi tuh yang dipegang oleh laki-laki. Itu contoh kecapi ya. Oke, kita lanjut dengan alat musik tradisional. Yang lainnya yang nomor 13 adalah sasando. Nah, bisa kalian lihat tuh contohnya nih, yang ini yang dipegang oleh laki-laki nih. Nih bentuknya melengkung lucu seperti bulan sabit ya. Oke, sasando berasal dari Pulau Rote atau NTT lebih tepatnya atau Nusa Tenggara Timur ya. Kalau ada pertanyaan berasal dari manakah alat musik sasando? Ya, alat musik sasando berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, kita lanjut ya. Oke, alat musik yang lainnya adalah pikon. Ya, pikon adalah alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Ya, oke, dia cara memainkannya adalah dengan cara ditiup. Ya, pikon ini terbuat dari bambu dan tali. Oke, lanjut ya. Oke, kalau tadi kita sudah mempelajari hasanah ya, musik tradisional di Indonesia, yang sekarang yang bagian kedua ini kita akan mempelajari teknik bermain ya alat musik yang sudah kita sebutkan tadi. Bagaimana sih memainkannya? Nah, yang pertama ada alat musik idiofon. Nah, apa sih alat musik idiofon? Ya, alat musik idiofon yaitu alat musik yang bunyi utamanya dihasilkan oleh tubuh musiknya sendiri. Idiofon biasanya dipukul atau ditabuh ya. Cara memainkannya idiofon biasanya dipukul atau ditabuh. Contoh alat musik idiofon: lesung, saron, bonang, gong, talempong, calung, kolintang, gambang, oloan, ihutan, panggora, dan garantung. Ya, beberapa alat musik yang tadi barusan Ibu sebutkan adalah termasuk alat musik idiofon yang teknik bermainnya dengan cara dipukul atau ditabuh. Ya, Ibu harap kalian sudah paham. Nah, berikutnya teknik bermain tradisional yang kedua adalah alat musik kordofon. Ya, apa sih alat musik kordofon? Yaitu alat musik yang suaranya dihasilkan akibat getaran senar atau dawai. Ya, instrumen kordofon dapat dimainkan dengan dipetik atau digesek. Nah, dengan dipetik atau digesek cara memainkannya, teknik bermainnya. Ya, apa saja sih yang termasuk alat musik kordofon? Ada lesung, ada kecapi, ada rebab, ada sasando, ada sape, ada hasapi, ada gambus, ada panggepeng, dan saga-saga. Itu adalah termasuk salah satu ya, termasuk jenis-jenis alat musik kordofon atau dengan alat musik yang dimainkan dengan teknik dipetik atau digesek. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga, alat musik membranofon. Ya, apa sih alat musik membranofon? Yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran membran atau kulit. Jenis musik ini juga dimainkan dengan cara dipukul, tetapi pada bagian membrannya saja. Ya, contoh alat musik membranofon yaitu gendang, rafai, rebana, tifa. Maka ya teknik yang digunakan pada gendang, rafai, tifa, rebana ini dengan cara dipukul atau ditabuh ya. Tapi yang dipukul atau ditabuhnya hanya pada bagian membrannya. Ya, maka dia akan menghasilkan bunyi. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat ya, teknik bermain musik pada alat musik aerofon. Alat musik aerofon yaitu alat musik yang menghasilkan bunyi akibat getaran udara. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Ya, contoh alat musik aerofon adalah sarune bolon, serunai, suling, oleh-oleh, soredam, tulila, triton. Ya, maka ya alat ini dimainkan dengan cara
ditiup ya, karena termasuk alat musik aerofon. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, memainkan alat musik tradisional ya secara perorangan. Yang pertama, memainkan alat musik tradisional idiofon. Alat musik tradisional Indonesia yang tergolong idiofon adalah gamelan, kolintang, talempong. Ya, oke, sebagian besar instrumen dalam gamelan memang tergolong idiofon dan memainkannya dengan dipukul atau dalam istilah Jawa ditabuh. Ya, ingat ya. Kalau alat musik tradisional idiofon itu memainkannya dengan cara ditabuh atau dipukul. Oke, lanjut. Memainkan alat musik tradisional kordofon. Nah, itu contohnya sasando, sape, rebat, kecapi. Itu dengan cara dipetik dawai atau senarnya. Nah, memainkan alat musik tradisional membranopon, contohnya darbana, ketipung, rapai, kendang, tifa, yaitu dengan cara dipukul bagian membran atau lapisan kulitnya. Oke, maka dia akan menghasilkan bunyi. Ya, memainkan alat musik tradisional aeropon, yaitu bagaimana sih? Ya, dengan cara ditiup, ya maka akan menghasilkan suara dari getaran udara. Ya, contoh salah satu instrumen musik tradisional Indonesia yang tergolong aeropon adalah suling Sunda, ya. Oke, selanjutnya ya. Ibu harap kalian sudah mengerti penjelasan dari Ibu untuk hari ini mengenai ragam ya, ragam kesenian alat musik dari berbagai daerah di Indonesia ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah kerjakan modul latihan kalian halaman 30 sampai 32 ya. Lalu tidak perlu dikirim di Teams karena minggu depan Ibu akan meet dengan kalian untuk membahas soal-soal tersebut. Ya. Oke. Ibu rasa cukup sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh kirim di Teams atau WA, di grup WA. Ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan selalu patuhi prokes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.